Kita sekarang memasuki bagian yang kedua dari pokok pembahasan kita, yaitu khotbah penginjilan. Dan hari ini kita memasuki tentang peran khotbah penginjilan dan pentingnya penginjilan tersebut. Rekan-rekan hamba Tuhan, di sini saya akan mencoba menjelaskan peran khotbah penginjilan. Dan ada 3 faktor yang paling penting untuk mengetahui bahwa khotbah penginjilan itu berjalan. Yang pertama adalah faktor tentang Allah yang kudus. Faktor ini merupakan bagian terpenting untuk memahami mengapa kita melakukan penginjilan. Pertama adalah Allah itu kudus. Kekudusan Allah tidak bisa dipungkiri, dan kekudusan Allah yang menjadikan motivasi kita di dalam kita melakukan khotbah penginjilan. Tetapi di sisi yang lain, ada faktor yang disebut sebagai manusia yang berdosa. Dan di tengah-tengahnya adalah khotbah penginjilan dan yang tentunya dilakukan oleh seorang pengkhotbah. Jadi ketiga faktor inilah yang harusnya kita pahami, bahwa ada Allah yang kudus, yang kedua adalah manusia yang berdosa, untuk menjembatani antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Ada pribadi Kristus Yesus yang harus diberitakan oleh seorang pengkhotbah. Oleh sebab itu pada bagian ini tentang pentingnya khotbah penginjilan, kita harus melihat dari sisi Allah. Bagaimana Allah memandang manusia dan bagaimana tindakan Allah kepada manusia. Berarti di sini bukan hanya Allah memandang manusia tanpa melakukan sebuah tindakan, tetapi nyata, jelas, terlihat bagaimana Allah itu memandang manusia. Bagaimana Allah memandang manusia dan ternyata juga bersikap bagaimana Allah itu bertindak kepada manusia. Mari kita lihat terlebih dahulu rangkaian kecilnya tentang bagaimana Allah itu memandang manusia. Hal yang paling kita ketahui yaitu Allah memandang manusia itu sangat baik. Ini harus kita masukkan juga di dalam pribadi kita, sikap ke dalam sikap hati. Kalau kita akan melakukan khotbah penginjilan, maka relasi kita, sikap kasih kita kepada manusia itu harus nampak juga. Bagaimana kita akan bisa melakukan khotbah penginjilan kalau kita tidak memandang bahwa manusia itu baik dan kita memiliki kasih kepada manusia. Tidaklah mungkin kita bisa melakukan khotbah penginjilan kalau kita tidak memandang bahwa Allah itu kasih, Allah itu memandang manusia baik. Dan tentunya kita tidak akan pernah mengerti bagaimana sikap kita kalau kita tidak mengetahui bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sebelah kita, orang-orang yang ada di dalam gereja kita, orang-orang yang ada di dalam pelayanan kita adalah orang-orang yang baik. Tidak pernah akan tahu kasih. Nah, kita dari hati ini kita tahu bahwa Allah itu punya jiwa. Jiwa atau hatinya Allah itu pada jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa yang bagaimana? Yaitu jiwa-jiwa yang memandang manusia itu sangat baik. Kejadian 3 ayat 16. Kalau kita tidak punya kasih seperti kasihnya Allah, tidak bisa memandang bagaimana kita bersikap, maka khotbah penginjilan tidak akan pernah ada. Karena di dalam faktor khotbah penginjilan yang akan datang, yang akan kita bahas, dia akan berbicara soal kepekaan secara pastoral.
kepekaan secara personal. Nah, faktor itulah yang harusnya kita pahami dulu deh. Hatinya Allah adalah jiwa-jiwa. Hatinya seorang pengkhotbah harusnya adalah jiwa-jiwa yang memandang bahwa manusia itu sangat baik. Maka kalau itu ada di dalam kehidupan kita, maka khotbah penginjilan itu akan berjalan dengan baik. Dan kita selalu gemar, selalu bersemangat untuk mengkhotbahkan tentang berita penginjilan, berita kasih Allah. Yang kedua, kita harus menyadari juga bahwa manusia itu bukan hanya baik, tetapi manusia itu perlu ditolong. Ditolong dalam keadaan dia sebagai manusia yang berdosa. Di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua, 2 Korintus 2 ayat ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus tahu bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan bagi orang-orang yang berdosa. Merupakan sebuah bau yang harum, dupa yang bes, yang berbau wangi di tengah mereka yang perlu diselamatkan. Dimanapun posisi Anda berada, di bagaimana beratnya ladang pelayanan, ternyata kita tetap menjadi bau yang harum di tengah pelayanan orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang itu perlu ditolong karena mereka adalah orang-orang yang begitu sangat rentan, begitu sangat tidak memiliki prinsip yang kekal, kehidupannya sangat biasa dalam artian walaupun mereka punya segala sesuatu ternyata sangat rentan. Oleh sebab itu mereka adalah orang-orang yang berdosa karena mereka adalah orang yang berdosa. Yang ketiga adalah manusia itu perlu diselamatkan. Dalam kondisi yang demikian, pandangan yang demikian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan, tetapi kita perlu juga memahami bahwa kita itu mereka adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Silakan Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus, itu yang harus kita pegang di dalam khotbah penginjilan, dan itulah produk yang ada di dalam pelayanan kita, yang harusnya kita beritakan, yang harusnya kita sampaikan tentang pribadi Kristus yang membawa kemenangan, yang membawa kedamaian, membawa perubahan di dalam pola pikir, tentang pola pikir yang bersifat kekal, dan dia memiliki sesuatu yang pasti. Tetapi bukan hanya mereka perlu diselamatkan, titik, tetapi mereka perlu juga untuk mengenal kasih Allah. Inilah yang kami sebut sebagai transformasi. Inilah yang menjadi tujuan kita. Kita melakukan khotbah penginjilan bukan sebatas agar mereka tahu, mengenal, mengambil keputusan, tidak. Tapi mereka perlu mengalami sebuah pengenalan. Pengenalan terhadap apa? Pengenalan terhadap siapa? Pengenalan tentang bagaimana, itu tentang Allah. Nah, pola pandang inilah yang ada di dalam hatinya Allah. Hati Allah begitu memandang manusia sangat baik, tetapi di sisi yang lain, manusia itu berdosa dan perlu diselamatkan. Dan mereka perlu mengenal Allah, dan mereka menggunakan para pengkhotbah, Anda dan saya, para rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, untuk bisa menjalankan bagaimana Allah itu memandang manusia. Dan tindakannya adalah bagaimana Allah itu bertindak. Ia menunjukkan kasih. Mari kita hari ini mengambil sebuah keputusan bahwa kalau kita memiliki kasih kepada Allah, tentunya juga kasih yang sekehendak dengan Allah. Sekehendak dengan Allah adalah kasih yang benar-benar menunjukkan bahwa jiwa-jiwa
adalah sesuatu yang sangat berharga, yang begitu sangat mulia, yang perlu untuk mereka diselamatkan. Tetapi yang harus kita pahami, dia juga menunjukkan tentang firman-Nya, yaitu firman yang hari ini kita pegang dalam Alkitab, tapi juga firman yang dimaksud adalah pribadinya Yesus Kristus. Dia menunjukkan sebuah pribadi, dan kita bersyukur kepada Dia karena kita juga ada di dalam tunjukkan firman-Nya, dan kita ada di dalam firman-Nya itu. Dan yang terakhir, Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya, nabi, rasul, dan para pengkhotbah, Anda dan saya, Allah itu bertindak. Jadi mau nggak mau, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya seperti apa yang kita renungkan tadi di dalam 2 Korintus, kita ini bersyukur sebagai bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang dibinasakan. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, tapi bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Siapakah yang menunaikan tugas yang demikian? Nah, ini yang menjadi menarik kehidupan kita, bahwa kita dipanggil juga untuk menunjukkan tentang pribadi Allah. Kita ada di dalam sebuah dedikasi, sebuah kehormatan tentang anugerah, bahwa Allah memberikan sebuah penghormatan di mana kita bisa melayani Dia, tetapi Dia juga memberikan sebuah partisipasi. Allah memanggil kita untuk berada di dalam sebuah rencananya. Kalau kita tahu bahwa bagaimana Allah itu bertindak dan bagaimana Allah itu memandang manusia, maka kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam sebuah masa-masa yang urgensi, masa di mana waktu-waktu ini begitu sangat pendek dan kita perlu melakukannya. Oleh sebab itu jangan ambil ragu deh, kita melakukan khotbah penginjilan. Nah, di dalam khotbah penginjilan yang ini kita harus mengerti juga bahwa kita membutuhkan sebuah area yang disebut dengan area pengkhotbah. Bagaimana seorang pengkhotbah memandang tentang Allah yang kudus dan manusia yang berdosa ini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa ini merupakan sebuah amanat agung. Partisipasi Allah untuk setiap manusia. Ya, sebuah amanat, sebuah pesan yang perlu kita dedikasikan di dalam hidup ini. Tetapi bukan hanya itu, ini merupakan sebuah keteladanan apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Menarik oleh kita kalau kita bisa membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari kiamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau kita melakukan penginjilan, kita akan diajak untuk melihat anak tentang pribadi Kristus itu dan percaya memperoleh hidup yang kekal. Kristus merupakan sebuah teladan dan Dia melakukannya kepada orang-orang. Keteladanan Kristus. Yesus pun melakukannya. Akan lebih baik kita menjaga sebuah relasi. Bagaimana kalau kita menyebut sebagai seorang rekan hamba Tuhan kalau kita tidak berelasi dengan Dia? Kita tidak menjaga sebuah relasi dengan hubungan itu, dengan melakukan apa yang menjadi teladanan Dia. Dan yang ketiga adalah tugas. Bukan sekedar bakat. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, ketika saya tawarkan, ayo khotbahkan penginjilan, dan mereka bilang, saya tidak punya bakat. Ini bukan masalah bakat atau tidak, tetapi masalah tugas yang harus kita pandang sebagai sesuatu yang urgensi. Siap sedialah setiap waktu. Begitu kan di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat ke-5. Tetapi
Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Ya, kita diminta untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan itu. Bukan hanya sekedar bakat orang pandai atau tidak di dalam dia berkomunikasi dalam artian berbicara. Tetapi kita lihat betul bagaimana Allah itu bertindak untuk melakukan tugas, bukan sebagai yang bersyukur kalau kita punya bakat karunia untuk menyampaikannya, tetapi kita harus mau sebagai seorang gembala, ini merupakan sebuah tugas untuk mengkhotbahkan khotbah penginjilan. Tetapi juga sebagai tugas penggembalaan, ya. Lakukan pemberitaan firman, melakukan pemberitaan firman untuk memperkenalkan orang kepada Kristus, karena ini adalah tujuan dari penggembalaan. Tujuan penggembalaan dengan kata lain dia harus mentransformasi orang-orang yang ada. Yang terakhir adalah bagian dari tubuh Kristus. Efesus pasal yang kedua 20 sampai 21 yang tersusun untuk menjadi sebuah bangunan. Kita ambil bagian kita. Kita terlibat di dalamnya. Kita berpartisipasi di dalamnya. Karena kita tahu bahwa kita ada di dalam sebuah rencananya Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian ini harus kita pahami. Di dalam diri seorang hamba-hamba Tuhan. Ketika kita melakukan khotbah penginjilan, kita tahu betul bahwa kita sedang ada di dalam sebuah amanat agung. Kita ada di dalam sebuah keteladanannya Kristus Yesus. Kita tahu kita sedang melakukan tugas. Tugas sebagai seorang Kristen, tugas sebagai seorang pelayan Tuhan, tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi juga sebagai pelayanan, bagaimana kita menggembalakan orang-orang untuk mengenal pribadi Allah lebih lagi. Dan merupakan secara universal, kita ada di dalam sebuah bagian tubuh Kristus. Kita masuk di dalam yang ketiga. Elemen yang ketiga yaitu manusia yang berdosa. Manusia itu butuh diselamatkan. Ada sesuatu hati yang kosong di dalam hidup mereka. Mereka perlu mengenal pribadi Allah yang kekal. Mereka perlu tahu tentang firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya, di dalam dunia yang tidak memberi kepastian, Allah sedang bekerja di dalam kepastian. Di dalam kerapuhan, Allah memberikan sebuah kekuatan. Itu mereka perlu untuk diselamatkan. Mereka perlu. Dan kita harus paham betul bahwa orang-orang yang ada di dunia sedang membutuhkan kabar gembira, kabar sukacita, kabar di mana mereka perlu untuk menerima kasih setia-Nya. Tetapi keselamatan seperti apa? Di dalam mana? Yaitu di dalam Yesus Kristuslah yang menjadi sumbernya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang kuat, tidak ada yang berubah kecuali ada di dalam pribadi Yesus. Dialah satu-satunya yang menjadi tonggaknya yang kuat kita. Yang terakhir, perlu ada perubahan hidup di dalam pengenalan akan Allah. Nah, ketika kita ada di dalam sebuah bagian yang penting di dalam kitab Kejadian 3 ayat ke-9, dia dikatakan, di manakah kamu? Gitu ya. Dan Allah itu mencari siapa? Mencari orang yang diselamatkan. Dan kita tahu betul bahwa mereka sedang dicari Allah. Manusia yang berdosa itulah yang sedang dicari Allah. Bukan manusia yang benar yang ada di dalam kehidupan yang mencarinya Allah. Tetapi kita paham betul bagaimana Allah itu mencari manusia. Wajar, sangat logis. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipilih dan dipanggil oleh Dia, berada di dalam sebuah ajakan untuk mencari manusia yang berdosa. Untuk mengembalikan apa yang menjadi pesan tujuan Allah. Dan hidup di dalam sebuah pengenalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukankah manusia itu buta?
yang membuat manusia itu tidak lagi bisa mengenal jalan yang benar. Tapi manusia juga hilang. Mereka perlu dicari. Tapi mereka juga terikat di dalam dosa. Dan ketiga hal inilah yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang mau tidak mau. Mereka butuh kabar sukacita. Mereka butuh kabar yang mencelikan. Mereka butuh kabar yang mereka membawa kembali yang benar. Dan mereka butuh sesuatu yang dilepaskan. Ya, inilah yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang rekan-rekan hamba Tuhan yang ada. Kita hidup, kita melayani, kita bekerja dengan melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan atas hidup kita. Hari ini, ambil sebuah komitmen kembali untuk mengkhotbahkan tentang pribadi Kristus. Bagaimana langkahnya, bagaimana caranya. Nikmati persekutuan dengan Dia, cintai orang-orang yang ada. Dan di dalam video-video yang akan datang, saya akan menjadi fasilitator Anda. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan Anda berbagi supaya kita saling melengkapi yang ada. Saya tidak merasa diri saya lebih hebat, saya tidak merasa diri saya lebih tahu, tetapi kita di mana saling mengisi. Karena bagian yang tadi juga mengatakan bahwa kita adalah satu tubuh Kristus yang saling mengisi. Oke, sampai jumpa di dalam video-video yang akan datang. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ayo, khotbahkan penginjilan. Karena di dalam khotbah penginjilan akan terjadi transformasi kehidupan orang di dalam perkenalan akan Allah. Tuhan memberkati kita.